Di jalan tol itu tuh yang dari Jasa Marga memang ngegetok mulu ya? Atau random gitu ya? Ini gue mau nanya sama Jasa Marga sih, apakah jasa derek di jalan tol itu tuh yang dari Jasa Marga memang ngegetok mulu ya? Atau random gitu ya? Gue ngeliat di TikTok tuh ada beberapa orang yang punya kasus di jalan tol mobilnya pas di derek gratis. Terus intinya nggak keluar duit deh, sekalinya keluar duit tuh nggak yang mahal banget gitu loh, kayak ya normal, tarif normal. Kenapa gue tadi jam setengah 4 subuh dini hari tanggal 1 Juli 2024 ngalamin hal yang berbeda, dimana gue tuh tadi ditembak harga 600.000. Gila nggak tuh? Kenapa gue bilang gila? Karena itu tadi kejadiannya adalah di gerbang tol Halim arah mau ke dalam kota, dan tujuan gue adalah Kemang, Jakarta Selatan. Which is itu nggak terlalu jauh ya, nggak sampai 20 kilometeran gitu loh. Nah, kalau gue baca-baca tuh, dan bahkan di mobil dereknya aja tuh tertulis bahwasanya tarif keluar, tarif ngederek dari keluar pintu tol terdekat itu hitungannya 100.000 di awal, terus baru per kilometer selanjutnya tuh 8.000. Kalau gua kalkulasiin itu paling cuma 190-an, gak sampai 600 ribuan. Gua akhirnya debat kayak, aduh, gua nggak debat banget sih, gue lebih ngomongnya, aduh, gak ada duit gue kalau segitu, gue gituin kan. Ya gimana ya, yaudah deh 400.000 aja gitu. Sumpah ini jasa marga rasa kayak ini, maksud gue itu kan derek resmi ya, itu jadinya kayak rasa-rasa derek liar yang gila, matok harganya tuh ngegetok gitu loh, nggak sesuai yang ada di peraturan. Gue gak tau yang ngalamin ini tuh cuma gue doang apa ada beberapa orang juga, tapi nggak mau speak up. Kalau gue mau speak up karena nih kayaknya kalau didiemin tuh lama-lama juga bakalan terus kayak gitu. Kasihan orang-orang yang nggak ada duit di jalan tol, emang posisinya lagi kesulitan. Ini tadi akhirnya dia bener-bener nyampe ngederek sampai depan tempat gue tinggal itu tuh, karena dia pas gue mau diderek dia bilang duduk di sini aja gitu. Kayaknya dia mau ngelobi gue sih. Dia ngelobi kayak, emang rumahnya di mana? Gue jelasin kan, di Kemang Pak, di Kemang, gue gituin kan. Jaraknya juga nggak terlalu jauh keluar pintu tol. Kalau dari sini tuh pintu tol Menteng, jadi kayak mau arah Semanggi, gue gituin kan. Nggak jauh-jauh banget, gue gituin kan. Pokoknya patokannya tuh Trans TV aja keluar pintu tol situ tuh nggak jauh, gue gituin kan. Yaudah mau dianterin aja nggak? Itu dia ngomongnya ternyata udah mau keluar pintu tol itu, dan gue baru uh, ternyata tuh kalau misalkan kena tarif itu tuh dari pintu tol terdekatnya itu loh. Paham gak sih maksud gue? Jadi harusnya gratis itu tuh misalkan ya pintu tol sebelum si tol yang ke arah mau ke Trans TV tadi itu loh. Paham nggak? Ya pokoknya gitu deh. Ternyata tuh dia udah ngomong di situ dan udah masuk tarif ke 100.000. Nggak mungkin gue nggak iyain kan. Ya udah gue iyain. Terus gue mikir, gue langsung ngomong, gue nggak punya duit. Kalaupun emang ini bener mau diantar sampai rumah, sesuai yang ada di ini aja deh, di peraturan jasa marga. Oh ya udah, iya berarti per kilometer 8.000 ya. Iya. Eh, bentar ya, itu gue langsung buka handphone, gue langsung Google Maps, itu gue lihat dia bilang dari pintu tol Bukopin, Bang Bukopin, sampai ke tempat gue tinggal tuh cuma 12 kilo kan. Gue kalkulasiin cuma 96.000, berarti sama potongan, sama tambahan derek pertamanya itu 100.000, jadi 196.000. Itu gue langsung ngomong, ini 196.000 ya? Iya. Terus dia kayak seneng gitu loh. Gue nggak tahu ya, tapi gue mikirnya kayaknya akhirnya dia mengambil kesempatan itu karena awalnya tuh gue nantangin, nggak apa-apa deh di derek sampai pintu keluar tol terdekat. Nanti dari situ biarin dia, biar gue yang mikir sendiri, karena gue nggak pengen keluar duit 600.000. Astaga Tuhan. Gue lagi mikir sih kayak, gila ya, di negara ini ya banyak banget orang-orang yang memanfaatkan situasi di kondisi orang-orang yang lagi kesusahan gitu. Kayak astaga Tuhan. Apalagi ini adalah salah satu
Jasa Marga tuh BUMN apa gak sih? Pokoknya intinya gila staff lo melakukan hal tersebut gitu loh. Ini kayaknya udah sering terjadi ya. Soal gue sampai research di Twitter dan lain-lain tuh banyak yang ngalamin hal yang sama. Gila banget gitu loh. Ini tadi ya gua garis besarin dan garis bawahi lagi. Itu tadi dia dari gerbang tol pintu Halim sampai Kemang 600.000. Padahal kalau ngikutin em, apa sih namanya SOP-nya gitu, itu tuh dihitungnya dari keluar pintu tol terdekat baru kena 100.000, terus per kilometernya itu tuh dihitung 8.000 yang tadi gue bilang. Sampai karena tadi malam gue nggak tahu ya, masih ada untungnya, orang Indonesia tuh selalu ada untungnya mau di kejadian apa kayak gimana, kena di tarif yang sesuai. Cuma yang gue pengen mention dan highlight di sini adalah ternyata jasa derek di jalan tol Jasa Marga yang resmi itu harganya nggak resmi-resmi banget, gila. Sama aja kayak gue mendingan ngetowing, tau gak sih, ngetowing. Kalau gue punya duit gue mendingan ngetowing bengkel beneran gitu loh. Maksudnya ketahuan gue bayar gede gitu loh. Lah ini kan gue udah bayar tol ya, udah bayar tol, ini tuh udah include ya jasa ngedereknya ya. Terus kedua, ini hotline lo gimana dah, masa semalam gue telepon nggak bisa, terus nomor-nomor yang ada di eh Google gitu ya, gua search nomor tol terdekat gitu, masa nggak nyambung, gila. Gue mikir ya, ini kalau ada kecelakaan tuh orang eh di jalan tol gitu, ada kecelakaan jalan tol, ini orang-orang ngelapornya gimana gitu loh, orang-orang yang sampai akhirnya ada eh polisi atau kayak jasa dereknya itu datang tuh tahu dari mana. Gue nggak tahu deh apakah mereka emang untung-untungan ya, kadang bisa ditelepon kadang enggak, apa pakai HP gitu loh. Dan security-nya tuh ini juga security-nya tuh nggak 24 jam gitu loh di jalan tol, gila. Gue nggak tahu deh, tapi gue masih ada untungnya tuh selamat gitu loh sampai ke rumah. Meskipun ya harus nunggu setengah jam lebih, sama agak siksaksok sih di awal gue, kayak dipalak itu 600.000, gila. Ini ada videonya kalau misalkan gue bisa nge-videoin ya, apa namanya, gue tempel di video itu. Sorry gue ngomongnya agak belibet soalnya ini gue baru banget ngalamin, gue baru banget bangun tidur, gue masih kayak gak terima aja gitu loh bun.